Saudara, seperti yang sudah pernah diberitahukan, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Pada waktu kita konversikan ke penanggalan Yahudi, hari ini sekian abad yang lalu orang Israel sebenarnya dia menyeberang sungai Yordan. Bisakah Anda membayangkan 4 orang memikul akan tabut perjanjian? Hari itu Alkitab berkata sungai Yordan meluap, tapi di seberang Yordan adalah masa tuaian yang luar biasa. Selama 40 tahun mereka menantikan saat itu. Mereka hanya dibawa berputar, sampai satu generasi habis karena tidak percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba hari itu 4 orang menggotong tabut perjanjian, sementara pasukan yang lain berjarak sekian jauh dari mereka. Dan firman berkata, pada waktu mereka mencelupkan kaki mereka di sungai itu, tiba-tiba sungai itu terbelah dan tersepak ke kanan ke kiri. Dan mereka melihat sebuah dasar sungai yang kering. Hari itu saya tidak bisa membayangkan. Ada Yosua yang pernah masuk tanah Kanaan sebelumnya. Ada Kaleb yang sudah tua ikut masuk di dalamnya. Tapi ada 2 juta orang. Mereka berkata, yang kami nantikan 40 tahun, hari ini tergenapi. Saudara sekalian, saya percaya kita masuk Kanaan kita. Apa yang Anda tunggu begitu lama, mari percaya hari ini Tuhan berikan kepada kita. Amen. Saya tidak pernah menyukai kekristenan dan membaca Alkitab hanya sebagai wacana. Dan itu tidak ada kaitan dengan hidup kita. Tapi kalau Anda membaca Alkitab bahkan berkata, firman itu menjadi daging. Tuhan mau bersentuhan dengan kita. Apapun yang ditulis di firman Tuhan, Dia mau itu bersentuhan dengan kita. Dan hari ini, sekian abad yang lalu, Tuhan menggenapkan janjinya. Apa yang pernah Dia ucapkan kepada Abraham, generasi yang keempat akan kembali ke tanah ini, Dia genapi hari ini, beberapa abad yang lalu. Kalau Dia bisa menggenapkan janjinya kepada Abraham untuk sekian generasi, saya mau berkata sampai dengan hari ini, firman-Nya masih berkuasa dan sanggup mengubah kehidupan kita. Siapa yang bersyukur menyembah Tuhan yang ajaib? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang luar biasa. Ini penyembahan kami, Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam firman Tuhan dan dalam hidup kita. Ada satu titik orang Israel sangat kehilangan ketika Musa itu mati. Tapi satu hari Tuhan bicara kepada seseorang dan Tuhan berkata, Moses is dead. Musa sudah mati. Dia bicara kepada seorang yang bernama Yosua. Dan sebetulnya nama Yosua artinya juga Yesua. Sebab yang harus memimpin orang masuk tanah perjanjian tidak boleh nama lain. Dan tidak bisa nama lain. Kecuali nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Hari ini sekian abad yang lalu, Tuhan membuktikan sebuah generasi yang menerima sebuah janji yang diucapkan 400 tahun sebelumnya. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah melupakan janjinya.
Maka saya percaya kalau hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan, saya berkata mari seberangi Yordan kita. Semua yang sudah kita nantikan begitu lama dan yang kita butuhkan, mari berkata Tuhan dalam nama Yesus, aku seberangi Yordanku hari ini. Kita masuk tanah Kanaan. Kita masuki apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan diam, jangan mau tertinggal di belakang. Seberangi Yordan kita. Anda berkata, Pak, banjir sedang meluap. Dengarkan baik-baik. Satu injakan kita membuat semuanya terbuka karena Tuhan yang beserta dengan kita. Hari ini bukan Yosua, tapi Yesus Kristus Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Oh, saya berdoa Anda tangkap kebenaran hari ini. Sesuatu yang memerdekakan kita sedang kita alami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu lagi. Sebut nama yang mulia lagi. Katakan Jesus. Thank you Lord. Mari katakan sama-sama di dalam nama Yesus. Aku percaya. Yordan terbelah di hadapanku. Di dalam nama Tuhan. Tanah perjanjian. Masuki hari ini. Buat janji Tuhan. Ya dan amin. Terjadi dalam hidupku. Aku nikmati semua janjinya. Masuk tanah perjanjian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata. Semua yang percaya berkata. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, siapa yang siap terima anugerahnya? Banyak orang bertanya, Pak, kenapa bicara kelimpahan? Saya mau berkata buat saudara, apa arti kelimpahan buat saya? Kelimpahan adalah ketika saudara mendengar apa yang Dia perintahkan untuk Anda lakukan, dan engkau bisa melakukannya dengan bebas. Suatu hari, saya bertemu dengan seseorang dan orang ini sedang konseling dan dia berkata begini, Pak, doakan saya. Saya berkata, apa yang engkau ingin saya doakan buat kamu? Dia berkata begini, Pak, Tuhan memerintahkan saya untuk pergi ke pulau itu. Dan Tuhan berkata kepada saya, bawa banyak jiwa, bawa banyak jiwa. Lalu saya berkata, kenapa tidak berangkat? Saya mau berangkat, Pak. Tapi tidak punya uang untuk beli tiket. Kadang-kadang saudara, kalau saya mendengar itu, di hati saya seperti terbelah. Ada sisi saya seperti mau berkata, kamu tidak mendengar suara Tuhan. Satu sisi saya berkata, mungkin kamu mendengar, tapi kamu tidak punya iman. Tapi sisi yang lain saya berkata, sebetulnya kamu mendengar suara Tuhan. Tapi ada sesuatu dengan yang namanya keuangan dalam hidupmu. Saudara, banyak orang berpikir bahwa masalah keuangan itu sesuatu yang otomatis dalam kehidupan kita. Saya yakin tidak. Karena Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang berkata, oh kalau rohani saya tinggi, kalau saya bergaul dengan Tuhan setiap hari, saya pasti dong akan diberkati. Saya mau cerita sebuah kejadian yang sangat sedih sekali. Satu hari Nabi Elisa sedang di kantornya. Datanglah seorang janda. Dan janda ini datang kepada Elisa mengadukan akan kesulitannya. Dia mengatakan begini, Tuanku, engkau tahu suamiku, dia seorang nabi, dia orang yang saleh. Engkau ngerti kan suamiku, dia orang yang saleh. Tapi sekarang dia sudah meninggal, dan hutang kami banyak, tidak bisa bayar hutang kami. Dan sekarang orang mau mengambil anak-anak saya, mau dijual jadi budak.
janda seorang nabi, nangis kepada Elisa dan berkata, tolong saya, suamiku ini orang yang saleh, dia mengabdi kepadamu, dia seorang nabi. Kalau kerohanian itu membawa kita otomatis, ternyata cerita itu tidak. Coba saudara renungkan aja. Maka saya berkata, buat saya pribadi, kelimpahan itu bukan sekedar punya uang yang banyak, tapi kelimpahan adalah kebebasan untuk bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan dengan itu saya berkata, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk memperkaya diri dan membuat kita cinta akan uang. Saya mau tunjukkan yang namanya sebuah kelimpahan. Minggu lalu kita berangkat ke Papua. Kita kirim dengan kapal 2 kontainer barang dari makanan, pakaian, segala macam ke Papua. Kita berangkat 95 orang, tim yang berangkat 95 orang. Dan barang yang dibawa lewat pesawat yang bermacam-macam dipakai itu kurang lebih 1 ton, saudara. Sampai airport Semarang geger. Rombongan kedua datang, petugasnya berkata begini, ini rombongan Papua ya? Iya. Wah, Anda sih biasa, yang kemarin lebih dahsyat. Sampai mereka ngerti, ini rombongan ke Papua. Saudara tahu, saya mau beritahu demi kasih Tuhan, tiket ke Papua itu mahalnya luar biasa. Lebih murah Anda pergi ke Singapura daripada ke Papua. Terbang Jakarta Papua itu 5 jam. Sama dengan Anda terbang Jakarta Taipei. Bayangin, itu seperti ke luar negeri 5 jam non-stop. Seperti Jakarta Taipei itu 5 jam. Anda 5 jam yang sama sampai ke Jayapura. Tiketnya mahal. 95 orang yang berangkat. Pak, itu pemborosan? Tidak. Seringkali saya dengar itu inspirasinya Yudas itu. Pemborosan itu, minyak itu 300 dinar harusnya diberikan kepada orang miskin. Tapi dengerin baik-baik, saudara. Saya berterima kasih buat teman-teman yang pergi maupun yang tidak, Anda mensupport dengan luar biasa. Kita melayani dari anak-anak SD, SMP, SMA selama 2 hari berturut-turut. Kita buat kebaktian KKR Kesembuhan Ilahi, kita buat pasar murah. Kami melayani kebaktian dengan teman-teman TNI dan Polri, hampir 1000 yang datang. Pak Pangdam ikut kebaktian, Wakapolda ikut kebaktian, 3 jam kita buat kebaktian dengan mereka. Dan mereka tidak pulang dari awal sampai akhir, 3 jam mereka ikut. Dan beberapa teman masuk ke sekolah saudara sepupu kita, dan dijamah Tuhan sekian banyak orang. Dan dalam 2 hari, saya beritahu saudara, kita baptis 3.000 jiwa. Dalam 2 hari, kita baptis 3.000 jiwa. Pakaian ganti yang kita bawa habis ludes, gak cukup. Dan saya mau berkata buat saudara, tim dari kami yang ternyata yang paling hebat, anak umur 5 tahun, anaknya Pak Charlie dan Bu Suni. Saudara sekalian, itu kalau doain orang, nanti Anda lihat akan fotonya. Tapi saya mau berkata begini, dia, anak ini, mau berangkat, setiap hari nyanyi lagu. Hitam kulit keriting rambut, aku Papua katanya. Dan dia bawa itu mainannya, mobil-mobilannya dimasukkan tas plastik, dibawa ke Papua. Bingung orang tuanya, kenapa dia bawa mainannya begitu banyak ke Papua? Sampai di sana dibagi-bagi ke anak Papua. Kalau bukan karena ngerti apa yang Tuhan kerjakan di hatinya. Dan seringkali saya berkata, orang yang lebih tua mungkin harusnya malu, anak kecil melakukan yang orang biasa tidak mau lakukan. Saya ajak Anda lihat klipnya. Ini buat saya kelimpahan. Tuhan perintahkan kita lakukan dengan kebebasan karena anugerah Tuhan turun. Yang percaya katakan amin. Satu lagi saya cerita sebelum nanti Brother John akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. 2 hari yang lalu, saya berbicara dengan beliau sambil makan siang di hotel. Dan kita bicara tentang firman Tuhan. Dan tiba-tiba beliau bicara tentang yang namanya batu putih.
Saudara, ketika diajar, beliau bicara soal batu putih dan saya belajar sesuatu. Saudara, Anda bergaul dengan siapa akan membangkitkan apa dalam dirimu. Anda bergaul dengan orang yang diurapi akan membangkitkan kebenaran dalam dirimu. Anda bergaul dengan orang kepahitan akan empedumu dipencet keluar sehingga engkau kepahitan semuanya. Dan tahukah Anda ikan kalau sudah pecah empedunya nggak bisa dimakan, seluruh dagingnya pahit semua. Saya berkumpul, saya bergaul, dan beliau cerita tentang batu putih. Nah, kemarin pagi-pagi di rumah tiba-tiba saya teringat akan batu putih. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa itu membawa sebuah pengertian baru. Saya tahu butuh untuk kita bicara ini berulang-ulang sampai mengubah konsep dan mindset kita. Tapi ini kebenaran yang saya kaget, saudara. Dan di situ kemarin saya mengerti kenapa pembangunan yang kita lagi kerjakan itu berhenti. Saudara, ketika saya mempelajari soal batu putih, Roh Kudus berkata, belajar soal itu. Nah, ketika saya pelajari soal batu putih, Anda bisa lihat dalam kitab Wahyu pasal 2, ada jemaat namanya jemaat Pergamus. Nah, kalau Anda baca jemaat Pergamus, satu yang Tuhan katakan, dan jikalau kamu menang, yang diantaranya dia mau berikan, aku akan memberikan kepadamu batu putih. Nanti kita akan belajar lain kali soal batu putih. Bahkan saya lagi menyiapkan batu putih. Saya pengen bagi kepada Anda. Nah, saudara sekalian, ketika saya pelajari jemaat Pergamus itu, kalau Anda baca, ada dua kata. Di tempat yang namanya Pergamus atau kota Pergamus itu, ada yang namanya tahta setan, tahta iblis. Tapi juga ada istilah, itu kediaman setan. Coba Anda bisa bayangkan, kalau satu kota diberi dua julukan. Yang pertama tahta iblis, yang kedua rumah iblis. Nah, ketika saya mempelajari, saya menemukan begitu banyak pengertian tentang apa yang sebetulnya ada di kota Pergamus. Kota itu menyembah satu dewa. Dan dewa itu namanya dewa Asklepios. Sehingga orang berkata Asklepios adalah dewa dari orang-orang Pergamus. Atau orang mengatakan orang Pergamus itu banyak atau semua menyembah dewa Asklepios. Nah, apa itu dewa Asklepios? Dewa Asklepios adalah dewa kesembuhan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Dengerin baik-baik. Saya tidak menentang yang orang sudah kerjakan selama ini. Tapi boleh dong Tuhan memunculkan sesuatu yang baru. Amen. Saya nggak dengar respon Anda. Jangan bingung dengan berkata, Pak, kalau gitu yang lain semua. Nah. Ini adalah urusan Tuhan dengan kita. Oke? Nah, orang di sana menyembah Asklepios. Caranya bagaimana? Mereka membuat kuil. Dan kuil itu kuil pemujaan Asklepios. Asklepios digambarkan sebagai dewa yang wujudnya adalah ular. Dan itu dewa kesehatan. Mengapa kalau Anda berkaitan dengan yang namanya medis, farmasi, selalu ada ular di situ. Satu di antaranya adalah kembali ke zaman itu. Karena kalau sampai hari ini, dokter seluruh dunia, mereka punya sumpah. Sumpah itu pertama kali diucapkan oleh orang dokter paling hebat zaman Yunani, namanya Hippocrates. Dan itu berlaku sampai sekarang. Jadi kalau simbol ular itu sebetulnya kembali ke sekian abad yang lalu, maka itu akarnya di situ. Nah, Asklepios digambarkan sebagai dewa kesembuhan, bentuknya ular. Dan mereka membangun sebuah kuil yang besar. Apa yang harus mereka buat? Kalau ada orang sakit, maka orang itu harus nginep, mondok di situ. Anda sering dengar istilah itu? Kalau Anda berobat, mondok ya. Artinya saudara disuruh masuk rumah sakit. Nah, di zaman itu kalau orang sakit, mereka tidur di kuil. Bisa berhari-hari. Lalu biasanya ada dua kemungkinan. Mendapat mimpi,
Dewa itu muncul dalam mimpinya, menyembuhkan dia, atau memberi resep, atau seringkali muncul dalam wujud betul-betul ular, atau makhluk yang mengerikan, dan itu melewati badan dari orang yang sakit. Nah, kalau sudah mengalami itu, mereka sembuh. Sebegitu hebatnya, sehingga pengaruhnya, simbolnya, sampai hari ini dipakai. Ketika saya baca itu, saya berkata, Tuhan, ada apa ini? Dan Tuhan berkata, nak, jangan bangun kuil itu lagi. Saya kaget. Karena konsep saya berkata, ya memang gitu kan, orang sakit, mondok, dirawat, apa yang salah? Tuhan berkata, itu persis orang Yahudi juga punya. Hanya beda. Mereka tidak menunggu si ular. Mereka nunggu malaikat. Di mana itu? Kolam Bethesda. Anda pernah baca Alkitab? Dan ada 5 serambinya, kata firman Tuhan. Dan orang-orang sakit semua mondok di situ. Kenapa? Karena Alkitab berkata, sewaktu-waktu malaikat turun menggoncangkan airnya. Dan siapa yang masuk pertama, apapun juga penyakitnya, disembuhkan. Tapi untuk itu, orang harus tinggal di situ. Dan Roh Kudus berkata, Yesus membuat berbeda. Dia datang ke kolam Bethesda. Dia tidak bagi brosur berkata, aku buka yang baru loh. Jesus Center. Harga murah, diskon 50%, BPJS kami terima. Dia nggak buka itu. Dia datangi orang yang menurut saya termasuk paling parah. 38 tahun sakit. Itu kalau bayar berapa itu? Dan Tuhan, dia berkata, maukah engkau sembuh? Dan hari itu, dia bangun dari tempat tidurnya. Dia jalan, dia pulang, dia sehat. Ini sebuah cara berpikir. Saudara, kalau saya ngomong begini, nanti kita diskusi cukup panjang. Maaf nih ya, seringkali teman-teman medis tanpa sadar, kalau dengar, ini mujizat, oh ya nggak butuh saya. Tiba-tiba langsung seperti orang tertolak. Itu perlu inner healing sih. Coba saudara, saya tanya Ibu Monika nih. Karena Tuhan ingatkan saya seorang dokter sudah almarhum di Surabaya. Menurut saya dia orang rendah hati. Saya waktu itu masih muda sekali. Setiap kali saya khotbah di Surabaya, dia datang. Bahkan dia undur jam prakteknya. Kebaktian dulu. Duduk paling depan, nyatetin khotbah saya. Begitu saya selesai khotbah, datangi saya. Dia bilang, Petrus, dia sudah tua. Om pulang dulu ya, pasien sudah nunggu. Oh iya, pulang. Itu saya dengar begini saudara. Di tempat prakteknya 15 tempat tidur. Bukan 1, 15. Bayangin, Anda tahu di dokter laris sekali. Semua datang ya. Ini saya dengar dari banyak orang. Dengan tenang, disentuh, dengan senyum. Kamu kenapa? Oh gini dong. Dipegang tangannya, dipegang kepalanya, dia bilang gini. Nanti aku periksa. Ayo doa dulu. Diajak doa. Nggak ada yang berkata, ya Allah. Nggak ada. Ayo doa dulu. Anda ngerti nggak? Mindsetnya beda. Didoain, diperiksa. Dan dia gunakan ilmunya, dia pakai. Bukan terus goblok-goblokan. Anu ya, dikai banyu ya. Enggak. Dia dokter bener loh. Tapi dia juga berkata begini. Ilmuku terbatas. Kalau ada Tuhan di sampingku, unlimited. Nah, jangan dimusuhi dong mujizat ini. Jangan tertolak dengan mujizat.
Sebetulnya setiap dokter adalah alat paling ampuh untuk menyatakan mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Saya beritahu ya, kalau dokter-dokter kita tangannya diurapi, hatinya mencintai Tuhan, pasien itu didoakan, teriak dengan Tuhan. Tuhan beri hikmat, gimana caranya? Didoakan. Saya mau berkata saudara, dengerin baik-baik. Kalau dia sembuh, jangan cemburu sama Yesus kalau Anda kalah populer. Tapi saya berkata Anda akan larisnya luar biasa. Karena orang sembuh di tanganmu. Ngerti saudara? Tapi kalau kita mau bangun kuil lagi, konsepnya tidak ada bedanya dengan yang dunia. Itu yang membuat sebetulnya yang kita buat salah. Sekarang tidak ada lagi rumah sakit. No ziekenhuis, bahasa Belanda itu. Kalau rumah sakit isinya orang sakit terus, kapan sehatnya tidak jelas. Saya tidak mau lagi nyebut itu rumah sakit. Miracle Healing Center. Mujizat kesembuhan yang dari Tuhan harus terjadi. Dan kemarin Tuhan berkata dengan saya jelas, jangan bangun kuil. Itu harus jadi tempat untuk healing center secara mujizat. Dan dalam nama Tuhan Yesus kita akan bangun menara doa di situ. 24 jam kita doakan bangsa, doakan kota, doakan yang sakit. Siapa yang akan berdoa, kita gantian saudara. Saya berkata hanya butuh beberapa belas orang untuk setiap hari berdoa 2-3 jam, 2-3 jam, 2-3 jam. Kita penuhi tower itu dengan doa naik di depan Tuhan. Masa tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa? Masakan tidak akan terjadi mujizat di tengah-tengah kita? Yang percaya katakan amin. Ini harus ada paradigma yang dirubah. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu kita jalan dalam anugerah Tuhan, akan jadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. So let's welcome Brother John Evans ini. Tuhan sudah kirim di tengah-tengah kita. Saudara, saya percaya hari ini hari yang mengubah kehidupan kita. Sesuatu hari baru sedang Tuhan berikan buat kita. Hari baru. Mari jangan bangun kuil. Right where you are at this moment. Persis di mana saudara berada saat ini. This healing power is in this room. Amen. Biar jadi waktunya di ruangan ini. The wings of angels sweep across this room. Dan sayap malaikat itu terbang di ruangan ini. Right here, are there people with pain right now in your body? Sekarang ini orang-orang yang sedang sakit. You have pain in your body. Tubuh saudara ada sakit. Right here, stand up if you have pain in your body. Siapa yang sedang sakit? Berdiri, berdiri. Yang sedang sakit berdiri. The man in the white shirt. Pria yang pakai kemeja warna putih. The man in front of him. Dan orang yang di depan dia. Blue shirt. Yang warna biru, kaos biru. Turn around, touch his forehead. Dan toleh ke belakang, tumpangi tangan dahinya. Speak in Jesus' name, the pain is gone. Bicara dalam nama Yesus, sakitnya pergi. In the white shirt. Yang pakai kemeja warna putih. Is the pain gone? Sakitnya hilang. Sakitnya Yes, hilang. pain's gone. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan. The healing power of God is in this statement that your pastor Kuasa made. kesembuhan Allah ada di tempat ini. A new day has come. Hari yang baru telah datang. Another breakthrough in Semarang. Terjadi terobosan lagi yang baru di kota Semarang. You have pain. Yang sakit. You feel the pain right now. Sekarang saudara merasakan rasa sakit itu. You, white shirt. Saudara yang pakai putih ya. Stand up. Touch. Sama. Speak in the name of Jesus. Ucapkan dalam nama Yesus. Pain go. Sakit pergi. Release. Lepaskan. Pain is gone. Sakitnya hilang. Pain is gone. Pariha barita maraka parata. Ite pari. Oh hari masiaraba. Sokitana raba. You have pain.
sakit? You. Go lay hands. Datangi, jamah dia. Speak. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Pain go. Sakit pergi. Pain is gone. Sakitnya hilang. Your pain calls out. Dan sakitmu sudah jatuh. It cries into the heavens. Kristus di dalam rumah itu. You, the Saudara, lady, wanita purple, white. yang pakai ungu itu. You, Ya, stand ya. up. Go pray with her. Pergi ke sana, jamah mereka. Lay your hand on her head. Tumpangi tangan kepalanya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Pain, go! sakit pergi. Okay, Baik, sudah. say, pain gone? Katakan terima kasih Tuhan. Is the pain gone? Sakitnya sudah hilang. Hey, Puji Tuhan. oh, hey, Haream. Oh, hey, the spirit of healing is in this city. Roh kesembuhan ada di kota ini. It's in this people. Ada pada orang-orang. Don't you see that? Tidakkah saudara melihat ini? It's not, I did not lay hands. Di dalam penumpangan tangan, It's in this people. ada di dalam It's in orang-orangnya. this people. Ada di dalam orang-orang ini. You have pain? Ada sakit? Everyone standing? Semua orang yang bangkit berdiri ini, You have pain? ada sakitnya. Pain in your body? Sakit di tubuh saudara. I want a member of this church to stand up, put hands on them. Saya minta anggota gereja di jemaat ini bangkit berdiri, tumpangi tangan atas yang sakit ini. Just someone from this church, let's stand up, put Silakan, hands on. silakan. Mungkin sebelahnya. Siapa? Langsung orang yang bangkit berdiri, yang Put sakit hands on, bangkit put hands berdiri. on, Silakan ditumpangi tangan. put hands on. Tumpangi tangan yang sakit Now speak this word. dan ucapkan kata-kata ini. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, pain go! sakit pergi. Pain go! Sakit pergi. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Oh, rahabababa. If the pain is gone, Kalau sakitnya sudah hilang, just sit down. duduk saudara. If the pain is gone, Kalau just sakitnya sit hilang, down. duduk. If the pain is gone, Kalau sakitnya sudah hilang, just sit down. silakan duduk. Ah, rihabakipa. Pastor, it's a new day. Amen. It's a Pastor, new ini hari yang day. baru. It's a new Ini hari yang day. baru. Is your pain still in your body? Apakah sakitnya masih? Pak, sakitnya masih? Lay your hands on your own head. Sekarang tumpangi tangan kepala saudara sendiri. Speak in the name of Jesus. Katakan dalam nama Yesus, Pain, go! sakit pergi. Go! Pergi. Pain gone? Sakitnya hilang? Amen. This is Amin. pain gone. Amin. Hallelujah. 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 Oh, give God the glory. Kita beri Give God kemuliaan the bagi glory. Tuhan. Give God the glory. Beri kemuliaan bagi Give God the glory. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Give God the glory. Hallelujah. 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 Oh. Over 12 years ago, I was in this place. Lebih dari 12 tahun yang lalu saya ada di tempat ini. A new spirit blew through Indonesia. Roh yang baru menghembus seluruh Indonesia. A group of people believed God Sekelompok orang mempercayai Allah. that the
Church of Jesus Christ Gereja Yesus Kristus was not for the back street, bukan untuk yang di belakang, was not for the poor, bukan untuk orang-orang miskin. the poor neighborhoods only, I mean. Maksud saya dalam lingkungan yang miskin saja, But that it was big, tapi besar itu. and that it wasn't a poor church, Dan bukan gereja yang miskin, but it would be a rich church. tapi akan menjadi gereja yang kaya. And instead of people having to send aid to this city, Dan bukannya orang-orang itu memberi bantuan kepada kota ini, this city would send aid to other tapi cities. justru kota ini yang memberi bantuan kepada yang lain. It was a small group of people Dulunya adalah sekelompok kecil orang believed God, yang percaya kepada Allah. and they raised up an offering Dan mereka kemudian menggalang persembahan like had never been raised in the history of this nation. yang tidak pernah terkumpul seperti sepanjang sejarah bangsa ini, tidak pernah terkumpul seperti itu. And a handful of young people Dari sekelompok kecil orang muda bought all of this land membeli seluruh tanah ini and built this great building. dan membangun gedung yang besar ini. It was the miracle that was spoken of over the whole world. Dan ini adalah mukjizat yang diberitakan di seluruh dunia. A new concept starts even this day. Dan konsep yang baru bahkan diawali hari ini. Not a place for sick people to lay, Bukan tempat untuk orang sakit itu berbaring, but for sick people to rise. tapi untuk orang sakit untuk bangkit. Didn't you feel it just now? Tidakkah saudara merasakan hal itu sekarang? Healing is in this church. Kesembuhan ada di gereja ini. It's in your hands. Ada di tangan saudara. Show your hands to your neighbor. Tunjukkan tangan saudara kepada sebelah Say, saudara. neighbor, these hands have power to heal the sick. Katakan, tanganku ini punya kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. I am now 79 years old in 2 months. Saya 2 bulan lagi masuk usia 79 tahun. I was satisfied inside of me that I had seen wonderful things. Saya puas karena sudah melihat perkara-perkara yang luar biasa. But as I came this week, Tetapi pada saat saya datang minggu ini, I felt it in my spirit. saya merasakannya itu dalam roh saya. I was going to see another wonderful thing. Saya akan segera melihat hal yang luar biasa lagi. These eyes would see another wonderful thing. Mata ini akan melihat lagi hal yang dahsyat. 2 visits back, we raised money for the hospital. 2 hari yang lalu kita menggalang dana untuk rumah sakit. Only partially built. Hanya cuman dibangun separuh, sebagian. Pastor, what about the hospital? Pastor, bagaimana dengan rumah sakit? No, not now. Oh, enggak sekarang. No peace inside of him. Tidak ada damai di dalamnya. Yesterday morning, Kemarin pagi, he came with word from God. dia datang dengan firman dari Allah. You did not fail on the hospital. Engkau tidak gagal dengan rumah sakit. God said, I stopped the hospital. Aku hentikan rumah sakit. I want my name on no more hospitals. Aku tidak mau lagi namaku tertera di rumah sakit. We need healing centers. Kita memerlukan pusat kesembuhan. Healing centers. Pusat kesembuhan. And so many ministries have built prayer towers. Dan banyak pelayanan yang membangun menara doa. Now listen. Dengarkan baik-baik. To pray for the sick. Untuk berdoa buat orang sakit. But here comes the prayer tower. Tapi sekarang ini menara doa. To praise God for the healing of the sick. Memuji Tuhan untuk kesembuhan orang sakit. Did you hear me? Saudara dengar saya baik-baik. Tangkap There's a baik-baik. difference. Ada bedanya loh. Praying for the sick. Mendoakan orang sakit. Or praying praises for the healing of the sick. Dengan memuji Tuhan atas kesembuhan orang sakit. I have eyes that see another miracle. Saya punya mata untuk melihat mujizat yang berikutnya ini. When I came before, Pada waktu saya datang sebelumnya, I have the papers, the message right here, the same message. saya mempersiapkan
persiapan khotbah yang sama di sini yang saya sudah tulis di kertas. The message I spoke when God touched hearts. Dan berita yang saya ucapkan di mana Allah menjamah hati. And the great offering came to buy all of this cash. Dan satu persembahan yang besar itu masuk untuk membayar ini lunas. God said, put it in your Bible, take it with you. Tuhan bilang, taruh catatan itu di Alkitabmu, bawa itu. The unusual offering. Persembahan yang tidak biasa. Throughout the world they talk about the offering here, the unusual offering. Di seluruh dunia mereka membicarakan persembahan yang terjadi di tempat ini. Persembahan yang tidak biasa. In America. Di Amerika. In Tommy Barnett, one of the largest churches. Di gereja Pastor Tommy Barnett, gereja yang salah satu gereja yang terbesar. They use the same principle that you use here. Mereka menggunakan prinsip yang sama seperti yang saudara pakai di sini. To pay for their buildings there. Untuk membangun gedung mereka di sana. Dr. Charles Neiman. Dr. Charles Neiman. Same principle. Prinsip yang sama dipakai. It came from right here. Semuanya itu berasal mereka ngambil dari sini. Now God has spoken in my heart. Tuhan sekarang bicara dalam hati saya. Once again. Sekali lagi. This new healing center, miracle healing center, must now be completed. Sekarang ini pusat mujizat kesembuhan akan diselesaikan. Must now be completed. Harus sekarang ini diselesaikan. Must be done in the same fashion as the Holy Stadium always does. Dan harus dilakukan seperti yang terjadi pada Holy Stadium. Cash. Tunai. Cash. Tunai. Cash. Tunai. The miracle will not be the benefit of the bank. Dan mujizat ini bukan untuk membuat keuntungan buat bank. The miracle will be to the benefit of the saints of God. Tetapi mujizat ini adalah untuk keuntungan para orang kudusnya Allah. I could say so much more. Saya bisa ngomong lebih banyak lagi. Do you realize what just happened in your midst when all of this pain was gone? Saudara sadari apa yang sedang terjadi di tengah-tengah saudara pada saat sakit-sakit itu, semua penyakit itu pergi? That wasn't big healer from America coming, big healing ministry from America. Itu bukan pelayanan kesembuhan yang besar dari Amerika yang datang. The healing was right in your hands. Karena kesembuhannya persis ada di tangan saudara sendiri. You can close every hospital in the world with these hands. Saudara bisa menutup setiap rumah sakit di dunia dengan tangan-tangan ini. Somewhere the power of the miracle of healing has to be resurrected. Dan kuasa mujizat kesembuhan itu harus bangkit. This day. Hari ini. This day. Hari ini. It goes down in history. Itu tertulis, tertera di sejarah. I see the waters lifting. Saya melihat maka air itu tersibak. I see the waters standing on end. Saya melihat air itu membelah. And the people march through. Dan orang-orang itu menyeberanginya. And they bring forth this new healing center. Dan mereka akan membawa terjadi pusat kesembuhan ini. New concept. Konsep yang baru. A tower of praise. Dan menara pujian. A tower of praise. Menara pujian. Lifting up praises to God for the healing power. Mempersembahkan pujian kepada Allah atas kesembuhan. That are in the stripes of Jesus. Dan itu ada In di the dalam stripes Yesus, of Jesus. di dalam kitabnya Yesus. It's offering time. Sekarang waktunya persembahan. I'm not going to take a long time. Saya tidak akan ambil waktu lama. You know right now Saudara tahu sekarang that this is a moment in history. bahwa ini saat dalam sejarah. You are at the center of God's purpose in this nation right now. Saudara ada di dalam pusat kehendak Allah untuk bangsa ini sekarang ini. Mark my words. Tandai kata-kata saya. There will be people come from all over the world Akan ada banyak orang berdatangan dari seluruh dunia to have people like you untuk ketemu atau memiliki orang-orang seperti saudara, just lay hands on them. untuk menumpang tangan atas mereka.
A new day. Hari yang baru. A new move of God. Gerakan Allah yang baru. And it comes on this day. Dan itu datang hari ini. As we part the sea. Pada saat kita membelah laut. We bury the hospital. Kita mengubur rumah sakit. Rest in peace. Biar dalam damai itu. But there rises up the healing center. Tapi kemudian bangkit adalah pusat kesembuhan. Pusat kesembuhan. And it's cash. Dan itu tunai. Take the little gold card. Saudara ambil kertas, ambil warna emas ini, kartu emas. You want to say something, sir? Come. Saudara, dengerin baik-baik. Here. Tadi ketika brother bicara, saya duduk di situ. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan saya. Saudara, selama bertahun-tahun, kalau Anda perhatikan pada tahun lalu misalnya, kita selama berbulan-bulan setiap minggu mendoakan orang sakit. Siapa yang masih ingat itu? Pak, kenapa berhenti? Sebab Tuhan berkata begini, nak, yang tidak sakit butuh makan, butuh firman. Sehingga Tuhan berkata, kamu tidak bisa memakai kebaktian minggu ini untuk terus buat kesembuhan. Karena yang sehat butuh firman. Dan saya mengerti itu. Kalau kita mendoakan orang sakit tiap minggu, maka Anda mengerti butuh waktu yang bersaksi dan sebagainya. Dan coba Anda perhatikan, Tuhan mengerjakan yang sangat aneh di tengah-tengah kita. Kita pernah mendoakan orang untuk turun berat badan. Amen. Dan kita mengerti bahwa yang tertinggi itu pernah turun sekali didoakan drop 15 kilo. Ya kan? Orang berkata, Pak, itu kan tidak semua. Tapi itu terjadi loh. Kalau itu terjadi, tinggal bagaimana kita melipat gandakan kekuatan Tuhan, kerja, itu akan makin dahsyat. Kita pernah mendoakan orang untuk naik tinggi badan. Dan tertinggi pernah 10 cm. Itu anak muda lebih pendek dari pacarnya yang cewek. Ketika pulang, selalu kalau pacaran dia begini, saudara. Nggak enak itu, laki begini tuh nggak enak. Laki harus begini sebetulnya ya. Tapi kemudian naik 10 cm dan dia bisa melihat pacarnya dengan begini sekarang. Itu perubahan yang luar biasa. Kita sudah lihat begitu banyak orang mengalami mujizat. Dan setiap kali kita buat KKR dimanapun, saya melibatkan begitu banyak di antara saudara. Anda mengerti, saya hanya berdoa sekali di mimbar. Anda yang mendoakan mereka yang sakit selama ini. Dan bukankah kesembuhan jumlahnya luar biasa? Tuhan kerja sampai dengan hari ini. Saya berdoa ini akan merupakan sebuah bola salju yang akan makin membesar. Amen, saudara. Ini konsepnya. Mari dahulukan Tuhan. Teman-teman dokter, jangan sakit hati. Anda sangat dibutuhkan. Karena tidak semua kita boleh praktek. Dan tidak semua kita ngerti segala sesuatunya. Gunakan ilmumu, bergantung ke Tuhan. Supaya apa yang, ini saya beri contoh. Anda dokter umum. Saya bersyukur dengan mereka yang sekolah sampai begitu tinggi. Tapi kalau dokter umum mau sekolah, ini sekarang susah di Indonesia. Tidak bisa langsung sekolah, percayalah. Ngantrinya panjang. Ada teman harus pindah ke Bali, pindah ke Manado, karena di sini nggak bisa, penuh katanya. Tapi bayangkan, ada orang sakit kronis, Anda dokter umum, tapi diurapi Tuhan. Begitu datang Anda sentuh, jantungnya normal, umur 70/17, agak mengerikan. Tapi siapa yang berkata itu bukan kesembuhan? Tidak ada orang kemudian datang ke Yesus untuk berkata, saya mau bayar. Datang ke Tuhan lewat Anda. Bayangin kalau semua dokter kita diurapi Tuhan. Dan semua kita diurapi. Orang datang dapat sentuhan, lihat senyum kita langsung. Les, terima Tuhan Yesus. Karena ada urapan Tuhan di tengah-tengah kita. Amen. Saya berharap Anda tangkap ini. Karena kalau jadi healing center, siapa yang praktek? Dokter. Di belakangnya, di depannya Anda lah. Saya berdoa ada orang-orang yang nanti berkata, Pak, saya volunteer tiap hari. Orang sakit pertama pegang dalam nama Tuhan Yesus. Omongin, sampaikan firman Tuhan. Tentu harus diperiksa, jelas kalau enggak kayak dukun-dukunan kita, saudara ya. Saya percaya medis, Alkitab berkata di Firdaus ada daun
yang untuk obat. Saya percaya juga Paulus berkata kepada Timotius, minum anggur sedikit untuk pencernaanmu. Di Alkitab, Injil juga ditulis oleh namanya Dr. Lukas. Tidak ada yang keberatan dengan itu. Bagaimana kalau kita berkata, Tuhan di atas segala-galanya, dan kita dipakai Tuhan dengan pengurapan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Amen. Wow, wow, wow. Are you ready Apakah saudara siap to make history again? untuk mengukir sejarah lagi? I know no other church Saya tidak mengenal ada gereja yang lain that can say they made history. yang bisa bilang, kami membuat sejarah. This church made history. Gereja ini membuat sejarah. We do it again. Kita akan melakukannya lagi. There must be more than enough money come today Pasti ada uang yang lebih dari cukup yang datang hari ini to complete the center, untuk menyelesaikan pusat ini, to build a tower, untuk membangun tower, a great tower, satu tower yang besar, and to staff the entire operation. dan untuk juga mendanai seluruh operasinya. Pastor, we're going to have laying on of hands teaching, Pastor, kita harus perlu punya pengajaran penumpangan tangan, that your people know how to lay hands on, sehingga jemaat Bapak tahu bagaimana menumpang tangan, trust God, mempercayai Allah, and then step back. dan kemudian mundur. A new day, Hari yang baru, a new day hari yang baru in Sumarang. di Semarang. Tens of thousands of sick people. Puluhan ribu orang-orang sakit. Their life changes with your words on a card. Hidup mereka diubahkan dengan kata-kata yang saudara tulis di kartu ini. You give your regular offering today, Saudara persembahkan persembahan yang lazim saudara lakukan hari ini, yang biasa saudara now you make lakukan. out this card. Dan kemudian setelah itu saudara tulis kartu warna emas ini. This will be the unusual. Dan yang di kartu warna emas ini adalah yang tidak biasa. Remember some unusual offerings. Ingat beberapa persembahan yang tidak lazim itu. Zacchaeus, Sakeus, I give half. aku berikan separuh. Unusual. Nggak lazim itu. The widow at Zarephath, Dari janda Sarfat, this is my son's last meal, ini makan terakhir buat anakku. but I give to the Lord. Tapi aku berikan itu kepada Tuhan. The woman with 2 mites, Wanita janda dengan 2 keping. she says, that's all I have for my living. Dia bilang, ini semua seluruh nafkahku. I give it to God. Aku berikan kepada Allah. This card, Kartu ini. Pastor, these cards must be put into the foundation of the healing center. Dan kartu ini harus It's okay, sir. dijadikan fondasi dari pusat kesembuhan ini. All these cards must go into the foundation of the healing center, miracle healing center. Semua kartu ini akan dipakai menjadi fondasi, atau maksudnya masuk dalam fondasi pusat mujizat kesembuhan. Today, something changes in the whole universe. Hari ini sesuatu berubah di seluruh semesta. Prepare your offering. Persiapkan persembahan saudara. We need your name. Kami memerlukan nama saudara. Kami memerlukan alamat. Saudara menulis alamat, telepon, dan HP saudara. Saudara tulis email saudara. Dan kemudian jumlah persembahan saudara yang tidak biasa, yang luar biasa. The unusual offering. Persembahan yang tidak lazim. Unusual. Tidak lazim. Tell the person next to you, your offering must be unusual. Katakan kepada sebelah saudara, persembahanmu harus tidak lazim. Your offering must be unusual. Persembahanmu harus tidak lazim. Prepare. Persiapkan. I have them bring it not forward, they bring in baskets. Okay. Nanti Asyes akan mengumpulkan dan setelah itu akan ditaruh di kotak. Jadi Anda tidak usah maju, Asyes akan kumpulkan dan kemudian taruh di kotak seperti tadi malam.
dan kami akan mendoakan. Saudara jangan pulang karena saya akan juga taruh garam sebagai perjanjian garam kita dengan Tuhan. Amen. We pray for the offering here. Kami akan berdoa untuk persembahan di sini. After the ushers bring it. Setelah para ushers membawa persembahan saudara maju. This afternoon. Pada pagi hari ini. If you have a loved one, a friend. Kalau saudara memiliki any friend that is ill. Teman yang sakit. Very sick. Sangat sakit. You don't have to bring them. Saudara tidak perlu mengajak orang tersebut. But you be here. Tapi saudara yang ada di sini untuk nanti sore. You be here. Saudara yang datang ke sini. A stream of miracles are going to go out from this pulpit. Arus gerakan mujizat itu akan terjadi keluar dari tempat ini. Stream of miracles. Arus mujizat itu akan keluar. Tonight, healing miracles stream out into the community. Malam nanti mujizat kesembuhan itu akan mengalir keluar. They will stream to other cities. Yang akan pergi ke kota lain. Pastor, we are together again. Dan Pastor, kita bersama lagi. At a turning point of Christian history. Ini merupakan satu titik balik dari sejarah kekristenan. You pray the prayer, sir. Mari berdiri sama-sama, saudara. Nanti malam kita akan mendoakan yang sakit. Kalau ada teman itu bisa dibawa, Anda bawa. Kita ambil waktu mendoakan orang sakit. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan karena ini sebuah gelombang baru yang sangat ajaib. Saudara, sebesar apa Anda bertanya? Ini mengingatkan saya ketika saya masih bertobat terima Yesus umur 17. Awal ketika saya terima Tuhan. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi lingkungan waktu itu berkata, jangan. Kamu akan miskin, kamu akan menderita. Jadi hamba Tuhan itu tidak enak. Hidupnya akan susah. Sampai satu hari, karena saya sering baca buku dari Kenneth Hagin tentang iman. Maka saya berkata, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak mungkin aku hidup dalam kekurangan. Karena ketika itu saya menyimpulkan, kalau aku ngerti yang namanya iman, akan ada perubahan. Saudara, dari sebuah perjalanan dengan Tuhan itulah, tiba-tiba klik, saya terima sesuatu. Dan itu mengubah hidup saya sampai dengan hari ini. Satu hari, saya mendoakan dua famili saya, dua om saya. Dan dua-duanya mati setelah saya doakan. Hati saya frustrasi, saya berkata, Tuhan, aku tidak ada karunia untuk itu. Beberapa saat setelah itu Tuhan bicara dengan saya. Lusa kamu ke Radio Rema, khotbah tentang kesembuhan, doakan orang sakit lewat radio. Saya bilang, Tuhan, yang aku tumpangi tangan dengan tanganku saja mati, apalagi yang tidak. Apa yang akan terjadi? Dan hari itu Roh Kudus seperti kemarin dia ngomong sama saya, persis seperti kemarin, hanya dalam pengertian yang berbeda. Dia berkata, kamu ini hambaku, tapi tidak tahu firman Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan akan cerita perwira Romawi yang hambanya sakit. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Dan aku juga tidak layak datang kepadamu. Dia berkata apa? Katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Yesus bahkan tidak ketemu dengan orang yang sakit. Sama sekali tidak. Tapi perwira itu percaya sepatah kata dari Tuhan mengubah hidup orang. Saudara sekalian, dengan dasar Rema itulah saya datang ke Radio Rema. Saya masih ingat pertama kali saya doa selama 3 jam untuk orang sakit. Dan saya berkata, teman-teman radio pasti masih ingat. Saya berkata, yang sembuh kontak kami, cerita apa yang Tuhan kerjakan. Dalam 3 jam kami berdoa. Saya mencatat lebih dari 200 orang telepon dan kontak kami. Tuhan sembuhkan mereka dari segala macam penyakit. Nanti sore saya mau berdoa lagi buat orang sakit. Tolong bawa orang sakit di tengah-tengah kita. Mari kita percaya. Siapa yang membantu Anda, Pak? Saudaralah yang bantu saya.
Nanti seperti biasa saya doa di mimbar Anda yang pegang mereka satu persatu. Pelajaran yang paling ajaib adalah kalau kita praktekkan firman Tuhan. Mari kita percaya ini akan jadi sesuatu yang ajaib. Amen, saudara. Dan sebelum selesai hari Jumat jam 7 pagi, kebaktian Jumat Agung, sesuatu yang ajaib Tuhan mau berikan buat kita. Sekarang mari angkat tangan. Saya mau tanya dulu sebelum Anda angkat tangan, siapa yang Anda punya teman atau siapapun yang Anda berkata, saya mau bawa Pak, saya mau bawa. Nanti malam saya mau bawa supaya disembuhkan. Boleh angkat tangan saudara. Kalau Anda mau bawa orang sakit, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang lain semua keluarganya sehat, tidak ada yang sakit, atau Anda malas membawa, jangan sampai terlambat. Saya minta teman-teman yang dulu pernah ajak orang-orang dari mana tuh Kendal dan sebagainya, yang sering kali banyak yang sakit, bawa mereka. Saya mau berkata hari ini kita mau percaya Tuhan akan sembuhkan begitu banyak orang. Nah saudara yang mau bawa teman-teman dari luar kota, Anda butuh transport, tolong hubungi informasi supaya dibantu, supaya kita bisa bawa orang-orang sakit. Kita mau doakan orang sakit, ambil waktu sebentar, dan saya percaya ini sebuah gelombang baru yang ajaib Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Saudara mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau bubuhkan garam sebagai perjanjian garam antara Tuhan dengan kita. Tuhan, Engkau yang sudah pernah berfirman dan Engkau meneguhkan lagi hari ini. Ini perjanjian garam antara kami dengan Engkau. Ini adalah persahabatan abadi kami dengan Engkau. Dan Engkau jadi yang menjamin kami dengan perjanjian garam ini. Dan kami berkata, ini harus jadi tahir, kudus di hadapan Tuhan. Dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang berkata, lemaknya buat aku, dagingnya buat kamu, sebagai bagian dari perjanjian garam. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Lemaknya naik bagi Tuhan, dagingnya Tuhan berikan buat Anda dan saya. Ini perjanjian garam. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, Miracle Healing Center kami tahu Engkau yang membuat itu berdiri dan jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa nanti malam Engkau kerja dengan dahsyat, sembuhkan yang sakit, dan Engkau memberikan sesuatu yang baru di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ucapkan berkat Tuhan turun. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun di hidup kami sekalian. Pagi ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan berkata, amin.